Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Paskaliana Elgawe Doi dari kelas 11-3. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan penelitian atau studi yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Karya ilmiah biasanya mencakup pengumpulan data, analisis data, pembahasan temuan, dan kesimpulan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang relevan. Karya ilmiah seringkali dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah untuk berbagai pengetahuan dan hasil penelitian dengan komunitas ilmiah yang lebih luas. Dengan demikian, karya ilmiah menjadi salah satu cara utama bagi para peneliti dan akademisi untuk menyebarkan pengetahuan dan mencapai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, struktur karya ilmiah umumnya terdiri dari beberapa bagian dan bab yang membantu menyusun informasi secara sistematis. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian-bagian dan bab-bab yang umum terdapat dalam karya ilmiah. Bagian-bagian karya ilmiah. Yang pertama, judul. Bagian ini mencakup judul karya ilmiah yang mencerminkan isi dan tujuan penelitian. Yang kedua, abstrak. Ringkasan singkat tentang tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga, pendahuluan, menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan, dan relevansi penelitian. Yang keempat, metode penelitian, mendeskripsikan desain penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Yang kelima, hasil, menyajikan temuan atau hasil penelitian secara objektif. Yang keenam, diskusi, interpretasi hasil, hubungan dengan teori dan implikasi penelitian. Yang ketujuh, kesimpulan, merangkum temuan utama dan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang kedelapan, daftar pustaka, daftar semua sumber informasi yang digunakan dalam penelitian. Bab-bab karya ilmiah. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang, permasalahan, tujuan, dan relevansi penelitian. Bab kedua, tinjauan pustaka, review literatur terkait dengan topik penelitian. Bab 3, metode penelitian, deskripsi metode penelitian yang digunakan. Bab 4, hasil, presentasi temuan atau hasil penelitian. Bab 5, diskusi interpretasi hasil, hubungan dengan teori dan implikasi penelitian. Bab 6, kesimpulan dan saran, merangkum temuan utama dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. 7, daftar pustaka, daftar semua sumber informasi yang digunakan dalam penelitian. Setiap bagian dan bab memiliki peran penting dalam menyusun karya ilmiah dengan baik dan terstruktur. Dengan mengikuti struktur yang jelas, peneliti dapat menyajikan informasi dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, sistematika atau struktur karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang A, bagian pelengkap pendahuluan. Pertama, judul. Yang kedua, nama dan kedudukan. Yang ketiga, pernyataan keaslian karya tulis ilmiah. Yang keempat, kata pengantar. Yang kelima, abstrak. Yang keenam, daftar lampiran. Yang B, bagian isi. Bab pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian.
Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, sistematika penelitian. Bab 2, landasan teoretis. Bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, data penelitian. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Yang keempat, waktu dan tempat penelitian. Yang kelima, prosedur penelitian. Bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan dan rekomendasi. Bagian pelengkap penutup. Yang pertama, daftar pustaka. Yang kedua, lampiran. Yang ketiga, riwayat hidup penulis. Sekian dan terima kasih.